pengertian ilah. Lois Al-Ma'luf mengemukakan bahwa al-ilah berasal dari bahasa Arab, yaitu ala yuwali ilah, yang berarti sumpah. Para ulama berbeda pendapat mengemukakan definisi ilah. Menurut Ibnu, ilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu 4 bulan atau lebih, atau ungkapan yang senada dengan itu, yang mengindikasikan jangka waktu yang tidak ditentukan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, ilah adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli istrinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu sifatnya untuk tidak menggauli istrinya, walaupun sumpah itu sebelum menggauli istrinya, baik sumpah secara mutlak ataupun lebih dari 4 bulan. Pada kalangan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kata ilah mempunyai arti yang khusus dan telah menjadikan istilah dalam hukum perkawinan mereka. Adapun ilah menurut mereka adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mengadakan hubungan dari suami istri dengan istrinya. Apabila seseorang suami pada masa itu telah mengilah istrinya, berarti istrinya itu telah diceraikan untuk selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang lain. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilah adalah sumpah suami kepada seorang istri dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifatnya untuk tidak menggauli dalam jangka waktu tertentu atau lebih dari 4 bulan. Materi selanjutnya, dasar hukum ilah. Di sini ada ayat Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa innallaha ghafurur rahim wa in azamat talaqa fa innallaha sami'un alim. Yang artinya, bagi orang-orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Maha mengetahui. Next. Ini selanjutnya ada ketentuan ilah menurut ulama. Next. Yang pertama, waktu 4 bulan. Yang kedua, suami ingin kembali. Yang ketiga, tidak kembali. Yang keempat, kifarat dan idah. Kelima, keabsahan ilah. Keenam, subjek ilah. Next. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Miftah. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia berkata, tidak ada ilah kecuali dengan marah-marah. Jumhur ulama mengatakan ilah tetap sah atau jatuh baik di saat dia reda ataupun marah, dengan alasan bahwa ayat lilladzina yu'luna min nisa'ihim, ayat ini bersifat umum, maka ayat ini menyangkut orang yang bersumpah dengan maksud menyusahkan atau bersumpah dengan maksud demi kemaslahatan anak, sehingga itu termasuk ke dalam pengertian wala. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang masa di mana istri tertalak dari suaminya.
Ibnu Abbas berkata, bila lebih dari 4 bulan belum kembali, jelas istri itu sudah tertalak. Kemudian jumhur ulama berkata, istri tersebut tidak tertalak dengan habisnya batas waktu, tetapi dengan diperintahkannya suami supaya kembali mencabut dari sumpahnya atau supaya mentalaknya. Apabila suami tidak memilih dari keduanya, maka hakimlah yang akan menceraikannya. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat ilah. Rukun dan syarat ilah yang pertama yaitu al-halif atau orang yang bersumpah, al-mahluf bih, orang yang dijadikan sebagai sumpah, kemudian al-mahluf alaih, objek sumpah, dan yang keempat muddah atau masa tenggang waktu. Kemudian syarat-syarat ilah menurut jumhur ulama adalah yang pertama yaitu suami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu sifatnya. Yang kedua, objek sumpahnya itu adalah senggama dengan farj istrinya dalam jangka waktu yang lebih dari 4 bulan. Yang ketiga yaitu wanita itu masih berstatus istrinya sekalipun secara hukum masih dalam masa iddah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nufus. Baik, selanjutnya adapun syarat suami yaitu yang pertama Islam, kedua mampu dan cakap untuk melakukan talak, kemudian yang terakhir mampu atau sanggup melakukan persetubuhan. Adapun syarat istri yaitu mempunyai status istri sah meski dalam masa iddah, dan yang kedua tidak dalam masa menyusukan bayi. Kemudian adapun syarat sihat atau sumpah yaitu memakai salah satu nama Allah atau salah satu sifatnya. Kemudian yang kedua ditujukan khusus untuk melakukan persetubuhan. Kemudian yang ketiga, sihat itu tidak mengandung dua tujuan, yaitu tidak melibatkan wanita selain istri. Kemudian yang terakhir tidak dikaitkan dengan suatu tempat tertentu. Adapun yang keempat, syarat al-mahluf alaih. Objek sumpah itu haruslah tidak melakukan persetubuhan pada istri. Dan syarat jangka waktu ilah, yaitu menurut ulama mazhab Hanafi, jangka waktu ilah itu adalah 4 bulan. Kemudian menurut jumhur jangka waktu ilah itu lebih dari 4 bulan. Jadi kesimpulannya, ilah berarti sumpah suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau dalam kurung waktu yang tidak ditentukan. Di zaman jahiliyah, ilah digunakan sebagai alat untuk menyiksa istri. Dengan datangnya Islam, hukum ilah tetap berlaku namun dengan batas waktu 4 bulan. Apabila suami kembali kepada istrinya sebelum habis masa 4 bulan tersebut, berarti ia melanggar sumpahnya dan suami wajib membayar denda kafarat. Yang mana kafaratnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka ia wajib puasa 3 hari berturut-turut. Sekian dari pemaparan dari kami. Selanjutnya, apa teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dibuka termin pertama terlebih dahulu. Saya izin bertanya, apa saja perbedaan ilah dengan talak? Saya izin tanya, gimana konsekuensi hukum yang diterima bagi suami yang bersumpah untuk tidak akan menggauli lagi istrinya?
Saya izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, mematikan kamera. Bagaimana pandangan Ila ini di mata orang Arab jahiliyah? Itu aja. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiwi. Perbedaan ila dengan talak ya. Yang pertama yaitu ila itu berarti sumpah suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam jangka waktu 4 bulan atau lebih atau dalam kurun waktu yang tidak tertentu. Kemudian kalau talak itu dia sudah terputus hubungan pernikahannya. Tapi kalau ila tadi dia masih dalam hubungan pernikahan. Setelah itu dari segi dasar hukum jelas berbeda. Kalau ila itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 dan kalau tentang talak itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 sampai 229. Kemudian dari segi cara suami menyampaikan ila, dari segi cara menyampaikan kalau ila itu dilakukan dengan sumpah, sedangkan talak bisa dilakukan dengan ucapan, tulisan, syarat, dan dengan utusan. Seperti itu. Saya izin menjawab pertanyaan Syarifah. Bagaimana konsekuensi hukum yang diterima bagi suami yang bersumpah untuk tidak menggauli lagi istrinya? Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam suatu masa, jika masanya kurang dari maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis, baru boleh menggaulinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggu. Sebagaimana hadisnya, jika suami menggauli istrinya sebelum masanya habis, maka dia wajib membayar kafarah atau denda. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Rifka. Bagaimana ila menurut pandangan Arab jahiliyah? Yaitu ila ini kan sebenarnya udah ada dan merupakan istilah dalam hukum perkawinan Arab jahiliyah. Nah, ila dalam pandangan Arab jahiliyah itu yaitu sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan suami istri dengan istrinya. Apabila seorang suami telah mengilah istrinya, berarti istrinya itu telah diceraikan selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang lain. Selanjutnya, teman-teman ada yang masih ingin bertanya, dibuka termin kedua. Saya izin bertanya, adakah hikmah dari hukum ila ini? Jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana aturan tentang ketentuan ila suami terhadap istri? Terima kasih.
Izin bertanya, boleh tolong dijelaskan lagi secara singkat tentang kafarat ila. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tias. Adakah hikmah dari ila? Jadi yang pertama, ila itu hikmahnya itu digunakan untuk introspeksi diri bagi istri ataupun suami. Namun suami diperbolehkan sumpah untuk tidak menggauli istrinya yang telah atau sedang melakukan kesalahan besar, yang mana sumpah ini merupakan salah satu sarana untuk mendidik istri untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami kan harus memiliki tanggung jawab secara penuh atas keselamatan istri dan anggota keluarganya. Kemudian kemudian untuk menebus sumpah ini, Islam juga memberikan hikmah untuk suami agar melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk kaum yang lemah. Ini kaitannya dengan kafarat ila tadi. Kemudian bila melanggar sumpah tersebut kan suami jika ingin menembusnya harus melakukan kafarat denda itu. Karena keputusan suami juga tidak selalu benar bila pendiriannya semula ternyata keliru, bisa dikoreksi sesuai dengan tujuan yang benar. Kayak gitu. Baik, saya akan mencoba jawab Wafa. Jadi kan yang dimaksud dengan ila itu kan sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dan menahan nafsunya dalam masa 4 bulan atau masa tertentu. Jadi hukum ila tersebut diperbolehkan jika tujuannya untuk memberikan pelajaran bagi istrinya. Jadi ila bisa dilakukan dengan lafaz tegas atau kinayah atau berupa sindiran. Saya mencoba menjawab pertanyaan Deli. Yang jelaskan kifarat ila. Ila itu kan sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Konsekuensinya sang suami harus membayar kafarat yang jenisnya sama dengan kafarat melanggar sumpah. Hal tersebut itu ada di surah Al-Baqarah yang tadi saya jelaskan. Baik, selanjutnya teman-teman apa ada yang masih ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tambahan dari Ibu Rifda. Pada Ibu Rifda, dipersilakan. Pada orang-orang yang menggila istrinya diberi tangguh 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali. Maaf Ibu, suaranya kecil. Sekarang gimana? Masih? Sudah. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oke. Mengenai asbabun nuzul dari ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan pada masa jahiliyah, ila berlangsung selama setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Mereka melakukan itu dengan tujuan untuk menyakiti kaum perempuan ketika terjadi ketidakharmonisan. Maka Allah kemudian menetapkan waktu 4 bulan bagi mereka. Dengan demikian, barang siapa yang melakukan ila kurang dari 4 bulan, maka itu bukanlah ila menurut ketentuan hukum. Kenapa Allah memberikan tangguh selama 4 bulan? Karena memang pada masa jahiliyah, ya, pada masa dulu, ketika seorang suami mengila atau bersumpah tidak menggauli istrinya, itu bahkan sampai bertahun-tahun, ya, ada yang sampai setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Dan ini tujuannya memang untuk menyakiti istrinya, ya, ketika terjadi cekcok gitu, ya. Jadi ketidakharmonisan, mereka mengilah istrinya dan tidak memberikan kejelasan, ya, apakah sebetulnya istrinya ini sudah ditalak atau tidak. Maka Allah memberikan tangguh sampai 4 bulan. Apa makna dari ilah itu? Ilah ialah sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa dia tidak akan menggaulinya selama suatu masa. Hal ini ada kalanya berjangka waktu kurang dari 4 bulan atau lebih. Jika jangka waktunya kurang dari 4 bulan, maka pihak suami harus menunggu habisnya masa yang disumpahkannya. Setelah itu baru boleh menyetubuhi kembali istrinya. Dan pihak istri pun harus bersabar. Pihaknya tidak boleh meminta dijima dalam masa tersebut. Nah, hal ini bagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Rasulullah SAW sebagai berikut, anna Rasulullah ila min nisaihi syahran fanazala litis'in fanazala litis'in wa isyrina wa qala asyhru tis'un wa isyrun. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengilah istri-istrinya selama 1 bulan. Maka beliau baru turun setelah 29 hari. Lalu bersabda, bulan ini bilangannya 29 hari.
Jadi sebetulnya ila itu hanya berlaku ya ketika masanya 4 bulan atau lebih gitu. Kalau misalkan si suami bersumpah tidak menyetubuhi istrinya selama kurang dari 4 bulan, ini sebetulnya tidak termasuk hukum ila. Nah, tetapi ketika misalnya si suami mengila istrinya, menyumpahi istrinya untuk tidak menggaulinya selama 1 bulan, maka ini pun mereka tidak boleh, si suami tidak boleh menggauli istrinya. Si istri juga harus sabar ya. Jangan dulu meminta untuk dijima. Gitu. Karena Rasulullah SAW juga dulu pernah mengilah istrinya. Dalam suatu riwayat mengatakan bahwasanya istrinya ini meminta nafkah lebih dari kemampuannya Rasulullah. Gitu. Maka Rasulullah mengilah istrinya selama 1 bulan. Ketika masa 1 bulan sudah selesai, yang waktu itu memang waktu 1 bulannya hanya selama 29 hari. Setelah lewat dari 29 hari, Rasulullah baru menggauli istrinya kembali. Jika masa ilah lebih dari 4 bulan, maka pihak istri boleh meminta kepada pihak suami agar menggaulinya setelah habis masa 4 bulan. Setelah habis masa 4 bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan, menggauli istrinya atau menceraikan istrinya. Pihak hakim boleh menekan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 4 bulan, ya, maka si istri harus meminta suaminya untuk menggaulinya kembali. Artinya si suami harus menentukan setelah lewat 4 bulan ini apakah mau kembali lagi kepada istrinya dengan menggaulinya kembali atau mau cerai, atau mau dicerai. Kalau misalkan tidak memberi keputusan, suami tidak memberi keputusan, maka pihak hakim harus menentukan, harus menekan si suami, gitu ya. Kalau mau diceraikan berarti jatuh talak raj'iyah. Tapi kalau misalkan mau kembali lagi, nah nanti ada hukum yang berlaku ya ketika orang bersumpah, nanti akan disebutkan. Nah, kemudian ini ya tentang kifarat ya. Kifarat orang yang bersumpah ilah. Dalam qaul qadim dari Imam Syafi'i, orang yang bersumpah ilah apabila kembali kepada istrinya sesudah 4 bulan, maka tidak ada kifarat atas dirinya. Hal ini diperkuat oleh hadis yang terdahulu yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man halafa ala yaminin ra'a ghairaha khairan minha fatarkuha kafaratuha." Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat bahwa selainnya lebih baik daripadanya, maka kifaratnya ialah meninggalkan sumpahnya itu. Nah, ini dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Kenapa Imam Syafi'i kok ada qaul qadim, ada qaul jadid? Ini bukan berarti Imam Syafi'i tidak punya prinsip ya. Akan tetapi pada saat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya ya, pada saat itu Imam Syafi'i berada di Irak. Ya. Nah, kemudian ketika pindah ke negeri Mesir, nah ini situasinya, kondisinya berbeda lagi. Yang akhirnya Imam Syafi'i juga harus mengeluarkan qaul jadidnya. Karena kondisinya berbeda lagi nih. Ya. Maka dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat jumhur ulama sekarang ya, pendapat jumhur ulama sekarang, atau pendapat jumhur ulama mutaakhirin ya sebutan, mengatakan bahwa si suami dikenakan kifarat. Mengingat keutamaan makna wajib membayar kifarat bagi setiap orang yang bersumpah lalu melanggar sumpahnya. Jadi berarti kalau si suami mau kembali lagi ke istrinya, mau menggauli kembali istrinya, maka si suami harus membayar kafarat dulu. Berapa kafarat sumpah? Itu kafarat sumpah.
Ada di mana tuh? Di juz 7 ya. Surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kafarat sumpah itu pertama. Tadi it'amu 'asharati masakin. Ya, memberikan makan 10 orang miskin. Nah, ini makanannya juga harus makanan yang biasa kita makan ya, yang biasa dimakan oleh keluarganya. Kemudian apa lagi kalau nggak mampu? Au tahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu lagi gimana? Nggak bisa memerdekakan hamba sahaya. Yang terakhir, siyam salasati ayyam, puasa 3 hari berturut-turut ya. Jadi harus melakukan kifaratnya dulu baru bisa menggauli istrinya. Ini bagi suami yang mengilah istrinya lebih dari 4 bulan. Tapi kalau misalkan tadi kurang dari 4 bulan, maka tidak berlaku kifarat ini. Cuman konsekuensinya harus diselesaikan dulu masa ilahnya. Kalau misalkan 1 bulan tadi ya, nah ini nggak boleh menggauli dulu. Kalau sudah selesai 1 bulan, ya baru bisa menggauli istrinya. Nah ini mengenai talak. Nah ada yang mengatakan ketika ilahnya sudah selesai ya, 4 bulan misalnya. Ada yang mengatakan bahwa jatuh talak. Ada yang mengatakan talak rajai, ada yang mengatakan bahkan jatuh talak bain. Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama mutaakhirin, ya, sepakat bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa 4 bulan. Ya. Berarti ketika sudah selesai masa 4 bulan, ini tidak jatuh talak. Bukan berarti si istri langsung tertalak, tidak. Akan tetapi pihak suami dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikan. Dalam arti si suami harus memilih. Harus memberikan kejelasan mau kembali lagi ke istrinya atau menceraikan. Berarti jatuh talak rajai. Dan tidak ada suatu talak pun yang jatuh atas diri si istri hanya karena lewatnya masa 4 bulan. Ya. Jadi kalau sudah lewat masa 4 bulan, ini tidak jatuh talak. Kecuali memang si suaminya berniat untuk menceraikan. Baik. Sehubungan dengan masalah menangguhkan seorang suami yang bersumpah ilah selama 4 bulan, para ahli fikih telah menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibnu Anas di dalam kitab Muwatta'nya dari Abdullah Ibnu Dinar yang menceritakan bahwa di suatu malam Khalifah Umar Ibnu Khattab keluar dari rumahnya ya. Lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan syair berikut. Malam ini terasa amat panjang dan lampunya kelihatan sudah menghitam, sedangkan aku tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang biasa bermain denganku. Maka demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai perasaan bahwa Allah selalu mengawasiku, niscaya lambungnya akan bergerak dari tempat tidur. Kemudian Umar bertanya kepada anak perempuannya, bertanya kepada Siti Hafsah radhiyallahu an, berapa lamakah seorang wanita bertahan ditinggal suaminya? Kata Sayyidina Umar ya. Kemudian Hafsah menjawab 6 atau 4 bulan. Maka Umar berkata, aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa tersebut. Gitu. Jadi seorang istri itu ini tidak akan sanggup ya. Kenapa kok ditetapkan sampai 4 bulan? Karena tadi menurut Siti Hafsah ya, seorang istri itu tidak akan sanggup ditinggalkan kekasihnya bahkan sampai waktu 4 bulan atau 6 bulan. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa 4 bulan. Gitu. Karena kalau seorang istri ya lama tidak
didampingi oleh kekasihnya, gitu ya, oleh suaminya, ini pasti akan merasakan kegalauan gitu ya, galau kalau nggak ada suaminya. Nah, maka ditentukanlah masa 4 bulan ini. Gitu. Ya, ini menurut cerita dari Khalifah Umar ibnu Khattab ketika mendengar seorang wanita yang sedang galau ya, galau karena tidak ada suaminya, karena ditinggal suaminya atau disumpahi suaminya, misalnya gitu ya, diilat suaminya, lalu kemudian ia sendirian di rumah, ya gitu ya, tidak ada yang menemani. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Hari ini masih semangat kan walaupun puasa? Kayaknya yang bertanya pun nggak sebanyak sebelum puasa. Cukup? Tidak ada yang bertanya? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Tentang zihar ini kan ada kaitannya sama ilah, Ibu. Apakah zihar itu juga berlaku atas ucapan istri kepada suami begitu? Mohon penjelasannya, Bu. Syukron. Oke, coba zihar itu sendiri apa? Zihar itu suami yang gimana ya? Kayak menyamakan istrinya dengan orang lain gitu. Ya saya ketahui begitu, Bu. Ketika berhubungan gitu ya. Kalau zaman dulu ketika melihat punggung istrinya gitu ya. Istrinya ketika melakukan hubungan badan, ada yang disamakan dengan punggung ibunya gitu. Kan tidak boleh. Nah, tapi kaitannya kalau dengan ilah ini berbeda lagi. Ilah ini sebetulnya tadi kembali lagi sumpah suami untuk tidak menggauli istri. Ini bisa terjadi ketika memang istrinya melakukan kesalahan kepada istrinya, berlaku ketika itu ya berkaitan dengan nusyuz juga sebetulnya. Itu kan kalau dalam kaitan nusyuz itu suami bisa melakukan raja'at. Nah, dalam kaitan ini suami bisa mengilah istrinya, gitu ya, dalam tujuan memang untuk mendidik istrinya. Apakah dia mau kembali lagi dalam masa itu atau tidak? Atau bisa juga terjadi ya ketika memang suaminya sendiri yang sudah tidak menyukai istrinya lagi, tidak mau bersama istrinya lagi, lalu kemudian melakukan sumpah. Sumpah ilah ini juga harus atas nama Allah. Kalau sumpahnya misalnya demi Lata, demi Uzza gitu. Nah, ini tidak berlaku ilah. Nah, di ayat sebelumnya disebutkan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Sumpahnya juga harus atas Allah. Dan ini jelas misalnya. Allah, saya tidak akan menggaulimu selama 1 bulan. Itu. Atau selama 4 bulan. Maka berlaku hukum ilah. Nah, tapi dalam kaitan zihar ini berbeda lagi dengan ilah. Ya.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pemahaman yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.